Shalom beloved people. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom. Yang artinya dari bahasa Ibrani-nya secara harfiah adalah nothing missing, nothing broken. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang rusak. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang rusak. Secara keseluruhan, apa yang Roh Kudus tunjukkan dari firman Tuhan mengenai nothing missing, nothing broken ini adalah sebagaimana dituliskan dalam Keluaran pasal 3 ayat 7 dan 8. Dikatakan, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku telah mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Mesir melambangkan dunia. Dan kita tahu bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa sejak kejatuhan manusia di Taman Eden, dunia ini ada di bawah kekuasaan iblis. Sebagaimana Firaun menindas orang Israel, umat Tuhan di zaman perbudakan Mesir, dan di zaman Musa dahulu, demikian pula iblis menindas umat Tuhan di zaman sekarang ini dengan berbagai kejahatannya, seperti kekurangan, kemiskinan, sakit penyakit, masalah rumah tangga, dan berbagai-bagai hal yang lain. Tapi ini yang Tuhan katakan kepada kita mengenai tahun ini, yaitu bahwa Dia telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatnya, dan Dia telah mendengar seruan umatnya yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka, artinya oleh segala hal jahat yang digunakan iblis untuk membelenggu, untuk memperbudak, untuk menindas umat Tuhan. Tuhan sudah memperhatikan, mengetahui segala penderitaan mereka. Sebab itu Tuhan turun untuk melepaskan umatnya dari tangan iblis dan segala perbuatan jahatnya, dan menuntun umatnya keluar dari perbudakan dan penindasan iblis ke suatu negeri yang dikatakan baik dan luas, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Shalom, nothing broken, nothing missing, mengandung arti bahwa kita dibebaskan dari segala perbudakan dan penindasan iblis, dan dibawa masuk oleh Tuhan ke tempat, dikatakan tanah perjanjian, yaitu tempat yang berlimpah-limpah susu dan madu. Susu artinya prosperity atau kelimpahan. Dan madu itu artinya sesuatu yang manis, sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang menyenangkan. Jadi susu bicara kelimpahan, prosperity, kelimpahan materi. Dan madu itu artinya kebahagiaan. Berlimpah-limpah, susu dan madu artinya prosperity dan kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Itulah yang Tuhan sudah sediakan untuk kita ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau katakan bahwa kita perlu menerima perkataan Tuhan itu terlebih dahulu sebelum kita melihat penggenapannya terjadi. Kita perlu melihat firman Tuhan ini terlebih dahulu sebagai kebenaran, dan kita menerimanya dengan iman walaupun kita belum melihat manifestasinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, berlimpah susu dan madu itu tadi berarti bahwa segala bentuk padang gurun akan dilenyapkan Tuhan dari hidup kita. Sebagaimana firman Tuhan katakan dalam Ulangan pasal 8 ayat 7 sampai 10. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Nothing missing, nothing broken. Tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Perkataan engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Ya, ini bicara bahwa Anda sungguh-sungguh tidak akan kekurangan apapun. Nothing missing, nothing broken. Engkau akan makan dengan kenyang. Segalanya ada. Tidak berhemat artinya semua berkelimpahan. Tidak ada kekurangan. Tidak ada yang kurang. Tidak ada yang hilang. Tidak ada yang rusak. Makan dan kenyang. Semuanya terpenuhi. Engkau dipuaskan dengan segala yang baik dari Tuhan. Haleluya. Ulangan 11 ayat 10 dan sampai 12 mengatakan, sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir, artinya tidak seperti seluruh dunia ini. Ya, di negeri ini seperti Tuhan memberikan perbedaan kepada orang Israel di tanah Goshen selama seluruh Mesir dilanda oleh tulah. Di Goshen sama sekali tidak ada tulah. Di tempat di mana umat Tuhan berada, yaitu pada waktu itu di Goshen, tidak ada tulah sama sekali. Demikian Tuhan akan melakukan atas Anda dan saya. Negeri yang kita nikmati di dalam hidup kita adalah negeri yang tidak seperti dunia, tidak seperti tanah Mesir. Dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah, itu di Mesir.
seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit, artinya tidak ada kekeringan. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Wow! Negeri yang dipelihara oleh Tuhan sendiri dan diperhatikan oleh Tuhan sendiri dari awal tahun sampai akhir tahun. Haleluya. Kita dapat memiliki keyakinan dipelihara Tuhan di setiap momen dari awal tahun sampai akhir tahun. Dipenuhi oleh Tuhan dengan hujan berkat. Hujan yang membuat tidak ada lagi padang gurun dan kekeringan dalam hidup kita. Berkelimpahan, prosper dalam segala hal. Ya, dalam segala bidang mengalami kelimpahan dari Tuhan. Nah, segala kekeringan dilenyapkan dari hidupmu. Sebagaimana firman Tuhan dalam Ulangan pasal 11 ayat 14 sampai 15. Maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hujan awal, hujan akhir. Ya, sepanjang tahun ini bicara tidak ada lagi titik kering dalam hidupmu. Semuanya dibasahi dengan hujan berkat Tuhan. Ingat, nothing missing, nothing broken. Shalom, all around. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang hilang. Dipenuhi, dibasahi dengan hujan berkat oleh Tuhan. Selanjutnya, firman Tuhan untuk kita dari Ulangan pasal 11 ayat 24 mengatakan, setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya. Nah, ini bicara apa? Ini bicara keberhasilan di segala bidang. Apapun, ya, setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, apapun, kamu akan memilikinya. Amin. Tidak akan ada yang tidak engkau miliki. Yang diinjak kakimu, engkau akan memilikinya. Keberhasilan di segala bidang. Di setiap bidang yang engkau injakkan kakimu, keberhasilan itu menjadi milikmu. Inilah porsi. Ini porsi yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Pegang ini. Keberhasilan di segala bidang adalah milikku. Ya, firman Tuhan berkata, Tuhan mengenalkan dirinya kepada Musa waktu Musa pertama kali berkenalan dengan Tuhan di burning bush, ya, semak belukar yang menyala-nyala oleh api yang tidak membuat semak itu hangus. Musa bertanya, siapakah engkau? Jawaban Tuhan, I am that I am. Akulah aku. Ini perkataan Tuhan sendiri. Dan ketika Tuhan mengucapkan I am that I am, itu pernyataan yang sangat berkuasa. Tidak ada yang dipakai oleh Tuhan selain perkataan I am that I am ketika Dia mengenalkan dirinya kepada Musa. Ini berbicara sesuatu kepada kita. Perkataan I am itu adalah pernyataan iman. Pernyataan yang menyatakan kuasa Allah, keberadaan Allah. Dan kita sebagai anak-anak Allah juga seharusnya mengatakan yang sama seperti Allah Bapa kita. Kita perlu berbicara seperti Allah Bapa kita berbicara. Nah, kita tidak mengatakan diri kita dari diri kita sendiri, tetapi dari firman yang Dia katakan mengenai kita. Ketika Dia berkata oleh bilur-bilur Yesus, kamu sudah sembuh. Kita perlu berkata, I am healed. Aku sudah sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Apapun situasinya, I am healed by the stripes of Jesus because God said so. I am blessed with prosperity karena Yesus berkata, aku datang untuk memberi kamu kelimpahan dalam segala hal. Maka kita berkata, aku berkelimpahan dalam segala hal. Nah, kita berbicara seperti Allah Bapa kita. Sebab apa? Sebab firman-Nya berkata bahwa setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, Tuhan berikan kepadamu untuk kita miliki. Kita perlu bertindak atas perkataan Tuhan itu dengan iman. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, ingat ini baik-baik. Apapun juga yang Tuhan sudah katakan sebagai milikmu, Anda perlu mengucapkan itu sebagai milikmu. Sebagaimana Yesus berkata, apapun yang kau ucapkan dengan percaya, engkau akan memilikinya. Markus 11 ayat 23. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, selanjutnya, Ulangan pasal 8 ayat 13 mengatakan, mengenai tahun ini, lembu sapimu dan kambing dombamu akan bertambah banyak. Dan emas serta perakmu bertambah banyak. Dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Haleluya. Ini berbicara kelimpahan supranatural. Lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Amin. Tidak ada yang rusak, tidak ada yang hilang, tidak ada yang berkurang, tidak ada. Segala yang ada padamu bertambah banyak. Itulah yang Tuhan katakan. Nah, pegang ini, katakan mengenai dirimu. I am that I am, kata Tuhan. Anda sebagai anak-anak Tuhan berkata, aku tidak kekurangan suatu apapun. Segala sesuatu yang ada padaku bertambah banyak dalam nama Yesus. Haleluya. Ulangan 11 ayat 23 mengatakan, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa dari hadapanmu sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Saya ulangi, renungkan baik-baik. Maka Tuhan akan menghalau segala bangsa dari hadapanmu sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Kalau ini bicara dunia bisnis, kalau ini bicara
hal ekonomi, kalau ini bicara berbagai bidang di mana engkau berusaha dan sebagainya, bayangkan, bangsa-bangsa yang lebih besar, engkau akan menduduki wilayah mereka. Haleluya. Kemenangan, keberhasilan akan menjadi bagian kita. Amin. Ini sudah disediakan Tuhan untuk kita. Kemenangan-kemenangan besar yang supranatural disediakan Tuhan bagi kita semua. Semua adalah milik kita. Ini yang kita harus pegang erat-erat. Dengan iman, terima, pegang. Sekalipun kita belum melihat. Bahkan tidak ada tanda sebesar awan, sebesar telapak tanganmu. Tidak ada. Pegang firman Tuhan ini. Pegang firman Tuhan ini. Karena Tuhan menggenapi seperti yang Dia ucapkan selalu. Ulangan pasal 11 ayat 18 sampai 21 berkata, tapi kamu harus menaruh perkataanku ini di dalam hatimu dan di dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Kau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Selama ada langit di atas bumi. Terjemahan bahasa Inggrisnya itu dikatakan as the days of heaven upon the earth. Atau diterjemahkan kembali ke bahasa Indonesia, seperti hari-hari sorga di bumi ini. Nah, ini bicara tidak ada yang kurang, tidak ada yang hilang. Dan ke depan kita menikmati panjang umurmu dan umur anak-anakmu, dan kita menikmati di sepanjang-panjang umur itu, as the days of heaven upon the earth. Sebagaimana hari-hari di sorga, di bumi ini. Jadi Anda menikmati panjang umur dan hari-hari sorga di bumi ini. Itulah shalom. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini yang sudah disediakan Tuhan buat kita. Tidak hanya kelimpahan materi, tapi juga panjang umur dan hari-hari sorga di bumi ini. Zakaria 8 ayat 23 mengatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah orang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Ini adalah pujian, ucapan selamat, ucapan kekaguman dari mereka yang ada di sekeliling Anda. Mereka akan terheran-heran melihat perbuatan Tuhan yang besar yang dilakukannya di dalam hidupmu. Dan persiapkan dirimu, buka hatimu, terima dengan iman apa yang Tuhan sudah katakan ini, sebab inilah porsimu. Pertanyaannya, mungkin ada yang bertanya, apa sarana yang Tuhan gunakan untuk membuat ini semua terlaksana dalam segala hal dan bahkan lebih lagi dalam hidup kita. 1 Samuel 3:21 mengatakan, dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo. Sebab, perhatikan ini, yang menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Sekali lagi, ia menyatakan diri dengan perantaraan firman-Nya. Jadi, perhatikan firman Tuhan baik-baik, ekstra, bahkan lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Sebab Tuhan menyatakan dirinya kepada kita dengan perantaraan firman-Nya. Sehingga hal-hal yang Dia nyatakan dalam firman-Nya akan terlaksana dalam hidup kita. Jadi perhatikan firman Tuhan. Ini sangat penting. Kenapa? Karena firman Tuhan juga mengatakan bahwa sekalipun segala hal tadi adalah milik kita dalam agenda Tuhan mengenai masa dan musim atau masa dan waktu, times and season, tapi firman Tuhan memperingatkan kita bahwa ada musuh yang ingin mencegah kita menikmati semuanya itu. Itu sebab kita perlu memberi perhatian lebih lagi kepada firman Tuhan, sebab firman Tuhan adalah sarana yang Tuhan pakai untuk menyatakan dirinya kepada kita. Firman Tuhan, sekali lagi garis bawahi firman Tuhan. Nah ingat, Ulangan 2 ayat 24 berkata, bersiaplah kamu, berangkatlah dan seberangilah sungai Arnon. Ketahuilah aku menyerahkan Sihon Raja Heshbon, orang Amori itu, beserta negerinya ke dalam tanganmu. Mulailah menduduki negerinya dan seranglah Sihon. Jadi ada musuh yang mau menghalangi Anda menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan. Tapi ingat bahwa semua itu sudah diserahkan Tuhan. Tapi Tuhan tetap berkata, berangkatlah, seberangilah, mulailah duduki. Ya itu berarti bahwa ada musuh. Dan Tuhan tidak mau musuh itu menghalangi Anda menikmati apa yang sudah Dia sediakan. Itu sebabnya Dia katakan kepada kita, mulailah menduduki. Ya, semua sudah diserahkan Tuhan kepada kita. Setiap tempat yang engkau injakkan telapak kakimu menjadi milikmu, kata Tuhan. Semua sudah diserahkan Tuhan kepada kita. Tapi ada musuh yang mau menahan kita untuk tidak menikmati itu. Itu sebabnya kita perlu memperhatikan firman Tuhan, ya, dan kita perlu mulai menduduki, mulai bertindak, ya, mulai melangkah dengan iman untuk mengambil milik kita yang sudah Tuhan serahkan kepada kita by force. By force itu artinya dengan kekuatan. Dengan kekuatan apa, Pak? Dengan kekuatan usaha kita, sekalipun itu usaha rohani, bukan. Dengan kekuatan Tuhan dan kuasanya, bukan kuasa kita. Nah, apa itu yang bisa by force itu tadi, Pak? Dengan kekuatan Tuhan dan kuasa itu gimana? Kekuatan supranatural yang Tuhan berikan kepada kita. Apa itu? Yang pertama tadi firman Tuhan.
Itu mesti kita pegang kuat-kuat, sebab Tuhan menyatakan dirinya lewat perantaraan firman-Nya. Yang kedua adalah kuasa nama Yesus. Anda perlu membangun pengenalan akan kuasa nama Yesus lebih lagi dari sebelumnya. Bangun pengenalan akan kuasa nama Yesus lebih dari sebelumnya. Saya katakan untuk ketiga kalinya, bangun pengenalan akan kuasa nama Yesus lebih dari sebelumnya. Dan yang ketiga adalah, saya sudah sebut berulang-ulang di atas, iman. Sebab iman menjamin bahwa segala yang sudah Tuhan janjikan terlaksana dalam hidupmu. Catat baik-baik. Pernyataan pribadi Tuhan lewat firman, kuasa nama Yesus dan iman. Kuasa nama Yesus, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Saya berulang kali bicara mengenai iman, ya, saya berulang kali bicara mengenai firman. Ya, kita lihat ini berulang-ulang. Anda dapat mendengar dan melihatnya lagi dalam pengajaran-pengajaran sebelumnya sejak awal tahun ini. Bahkan sebelumnya pun saya sudah bicara tentang kemenangan iman. Ya, jadi ini sangat penting. Satu yang ingin saya garis bawahi lagi pada hari ini adalah mengenai iman. Sebab setiap visi, setiap perkataan profetik, setiap perkataan profetis, ya, perkataan firman Tuhan, itu kita lihat penggenapannya terlaksana sepenuhnya lewat iman. Sepenuhnya, saya katakan sekali lagi, sepenuhnya lewat iman. Nah, saya tunjukkan ya, kita tahu catatan firman Tuhan mengenai bagaimana malaikat Gabriel datang kepada Maria, yang pada waktu itu masih anak darah Maria. Gabriel datang dan memberikan firman, nubuat mengenai kelahiran Yesus Kristus lewat rahim Maria, ya, Yesus. Dan Maria berkata, bagaimana itu bisa terjadi, aku belum mengenal laki-laki. Ya, dia belum menikah, dia masih anak darah, tapi malaikat menyampaikan firman Tuhan, berkata bahwa roh Tuhan akan menaungi kamu, dan kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Itu sebabnya anak itu akan disebut kudus, karena dia tidak lahir dari keinginan seorang laki-laki. Dia sepenuhnya lahir dari dinaungi Roh Kudus, sehingga Maria mengandung dan kemudian melahirkan. Nah, apa yang dikatakan Maria mengenai nubuatan yang tidak masuk akal ini? Bagaimana bisa ada kandungan tanpa laki-laki? Kuasa Tuhan. Apa respon Maria? Lukas pasal 1 ayat 38 itu menuliskan responnya. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini iman. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kalau Tuhan berkata oleh bilu-bilu Yesus, kamu sudah sembuh, aku datang memberi kamu hidup, hidup dalam segala kelimpahan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kemudian kita membuat deklarasi iman. Barang siapa berkata kepada gunung, kata Yesus, tidak bimbang hatinya tapi percaya. Apa yang dikatakannya? Dalam bahasa Inggris dikatakan, whatsoever he said, he shall have whatsoever he said. Dia akan memiliki apapun yang dia ucapkan. Jadi kita perlu menerima, katakan jadilah kepadaku sebagaimana perkataanmu itu, dan kemudian kita berkata, aku sudah sembuh oleh bilu Yesus. Aku diberkati dengan segala kelimpahan dalam nama Yesus, dan seterusnya. Lukas 1 ayat 45 mengatakan selanjutnya mengenai Maria tadi. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Siapa? Dia yang sudah percaya. Berbahagialah dia. Kenapa? Karena apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Haleluya. Percaya, terlaksana. Sekali lagi, percaya, terlaksana. Itu yang firman Tuhan katakan mengenai nubuatan, mengenai visi, perkataan profetik. Tanpa percaya tidak ada pelaksanaan. Dan percaya, apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Ketika Tuhan berkata kemenangan di segala sisi, tidak ada lagi yang membelenggu Anda tahun ini. Percaya, percaya dulu, terima dulu. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku sebagaimana yang kau katakan itu. Percaya. Maka apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Jangan cari tanda. Jangan cari awan sebesar telapak tangan. Oh Tuhan, kalau memang ini kehendak-Mu, tidak. Apa yang Tuhan firmankan adalah kehendak Tuhan buat Anda. Apa yang Tuhan sudah katakan, Dia ucapkan kepada Anda, untuk Anda. Percaya, 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 percaya saja, kata Yesus. Maka apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Anak Yairus sakit, Yesus diundang, diminta Yairus mendoakan. Di tengah jalan orang datang kepada Yairus dan mengatakan, gak usah susahkan guru lagi, anakmu sudah mati. Yesus hanya bilang, percaya saja, anakmu akan selamat. Ketika Yairus percaya, apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan terlaksana. Anaknya hidup kembali dan selamat. Haleluya. Setiap visi atau perkataan nubuatan terlaksana penggenapannya sepenuhnya lewat iman. Sepenuhnya lewat iman. Dan selain itu, setiap usaha iblis untuk menggagalkan penggenapan visi atau perkataan nubuat Tuhan dalam hidup kita, setiap panah apinya, intimidasinya untuk menakut-nakuti kita, mengancam kita, bahwa janji-janji Tuhan itu tidak akan terjadi bagi kita. Semua panah api iblis ini dapat dipadamkan dengan perisai iman. Mari lihat Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Semua. Dalam segala keadaan, pergunakan perisai iman. Sebab dengan perisai iman, kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Haleluya. 1 Yohanes 5 ayat 4 mengatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Gimana Pak? Saya lahir dari Allah, tapi kok saya belum lihat kemenangan itu? Sebab engkau harus percaya dulu, baru engkau akan lihat kemenangan itu.
Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Jadi percaya dulu, kalau Anda melihat kemenangan, percaya dulu Anda sudah menang. Percaya dulu Anda adalah pemenang. Percaya dulu saya adalah pemenang di dalam Kristus. Maka engkau akan melihat kemenangan itu. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Jadi semua yang lain dari Allah mengalahkan dunia. Tapi gimana bisa terjadi, Pak? Iman kita. Iman dulu. Maka engkau akan melihat kemenangan itu menjadi milikmu. Iman menjamin setiap janji Allah dalam hidup kita digenapi. Setiap perkataan profetik dan setiap visi dari Tuhan. Haleluya. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Iman kita mengalahkan dunia. Itu sebabnya iman tidak bisa ditawar. Kalau kita ingin melihat penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita. 1 Timotius 6 ayat 12 mengatakan, bertandinglah dalam pertandingan iman. Iman yang mesti Anda usahakan, bukan usaha rohani macam-macam. Iman, kalaupun Anda melakukan sesuatu, katakanlah, oh saya membaca firman Tuhan, oh saya berdoa. Ini semua arahnya kepada iman. Bertandinglah dalam pertandingan iman. Bukan pertandingan yang lain. Kita tidak disuruh bertanding dalam pertandingan usaha rohani. Pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Jadi, pertandingan apa yang perlu Anda pertandingkan dalam hidupmu? Hanya pertandingan satu hal ini. Apapun yang Anda lakukan dalam hal rohani, arahnya satu, iman. Sebab dengan iman kau dapat merebut apa yang seharusnya menjadi milikmu. Hanya dengan iman. Iman dibutuhkan untuk merebut setiap hal yang dicuri iblis, yang sudah disediakan Tuhan, yang Anda belum lihat terjadi dalam hidup Anda. Supaya semuanya Anda lihat dan nikmati. Iman menjamin kemenangan setiap anak-anak Tuhan, sebab setiap orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia dengan iman. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Itu sebabnya kita perlu terus membangun iman kita. Continue to build your faith. 2 Tesalonika 1 ayat 3 mengatakan, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah. Ya, dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Ibrani 10 ayat 23 mengatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya setia. Pengakuan tentang pengharapan kita itu apa? Apa yang kita akui? Pengharapan kita. Apa yang kita akui? Pengharapan kita sesuatu yang belum kita lihat, tapi kita lihat Tuhan katakan dalam firman-Nya mengenai hal itu, kita terima dengan iman, kemudian kita akui, sebab orang yang percaya dia berkata-kata. Tidak bimbang tapi bicara, kata Yesus. Jadi, itu bicara iman. Dengan kata lain, ayat ini mengatakan kita teguh berpegang pada apa yang kita sudah imani dan ucapkan. Jangan mundur dari semuanya itu. Iman kita perlu terus bertumbuh. Kita pegang apa yang Tuhan sudah katakan kepada kita, sebab Tuhan yang menjadikannya setia. Apa yang dia ucapkan pasti dia genapi, sampai semuanya terlaksana dalam hidup kita. Haleluya. Berbahagialah mereka yang sudah percaya, kata firman Tuhan. Sebab apa yang dikatakannya dari Tuhan, apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan, akan terlaksana. Sebab iman adalah kemenangan yang mengalahkan dunia. Dengan iman, semua yang Tuhan janjikan pada kita akan kita nikmati, dan setiap panah api iblis dipadamkan dari hidup kita. Haleluya. Amin. Bangun, perhatikan firman Tuhan lebih khusus lagi. Bangun pengenalan akan kuasa nama Yesus lebih lagi, dan terus bangun imanmu. Ya, semua yang Tuhan sudah janjikan, semua yang Anda dengar dari awal, itu adalah milikmu, sudah diserahkan Tuhan kepadamu. Mari bangkit dan mulai duduki apa yang sudah Tuhan serahkan kepadamu untuk kau nikmati sepanjang tahun ini dan seterusnya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sebelum kita berdoa berkat, saya mau berdoa untuk setiap kebutuhan yang Anda semua miliki. Mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Firman Tuhan berkata, Allahku memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dalam nama Yesus aku berkata, segala kebutuhanmu dipenuhi oleh Tuhan menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Tiap-tiap kebutuhan dipenuhi Tuhan dalam nama Yesus. Iblis, hentikan segala pekerjaanmu mencuri dari hidup umat Tuhan, dan dalam nama Yesus menyingkir daripada mereka. Nah, malaikat Tuhan, bawa segala berkat yang Bapa sudah sediakan untuk anak-anak Tuhan ini sampai kepada mereka dalam nama Yesus. Ada yang sakit, mari angkat kedua tanganmu. Dalam nama Yesus, aku hancurkan segala kuasa sakit penyakit, kelemahan tubuh dari setiap orang yang mendengar pemberitaan firman iman ini. Dalam nama Yesus. Dan dalam nama Yesus, iblis angkat semua gejala yang kamu coba tunjukkan atas tubuh mereka dan menyingkir dalam nama Yesus. Aku perkatakan oleh pilu-pilu Yesus, kamu sudah sembuh. Aku perkatakan kesembuhan sempurna, kesehatan sempurna, pemulihan sempurna dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari buka sekali lagi kedua tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Karena apa Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salib, karena curahan darahnya, karena penebusannya sempurna, maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus, harganya telah dibayar lunas. Oleh sebab itu semua kutuk tidak berlaku lagi dalam hidupmu. Yang ada hanyalah berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah memberkati engkau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu engkau naik terus tidak turun. Kau jadi kepala bukan ekor, dan apa yang tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan engkau, dan Tuhan memperlihatkan kepadamu keselamatan yang daripadanya. Umurmu minimal 120 tahun dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin.